Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kembali ditakdir kumpul dalam majlis ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, panjang umur fi ta'atillah, amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi, masuk ke dalam bab yang kedua, yaitu babut taubah, bab tentang tobat. Qala al-ulama, berkata para ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Tobat dari dosa itu adalah wajib hukumnya. Baik dosa tadi itu minas shaghair, dosa-dosa kecil, atau dosa tadi itu minal kabair, dosa-dosa yang besar. Al-zahirah wal batinah, baik dosanya itu nampak kelihatan atau dosa yang berkaitan dengan anggota badan yang ada ini, awil batinah, atau dosa-dosa yang batin seperti penyakit-penyakit hati, dosa-dosa yang berkaitan dengan hati. Kal hikid wal hasad, ketika kita hasud iri kepada orang atau dengki kepada orang, maka semuanya dosa-dosa ini wajib kita taubati. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha thalathu syurut. Kesalahan dosa yang kita lakukan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, antara kita dengan Allah, tidak ada kaitan dengan manusia. Ada kalanya dosa tadi itu antara kita dengan manusia yang lain. Semuanya wajib kita taubati. Bagaimana jika dosa tadi itu antara kita dan Allah, tidak ada kaitan dengan manusia? Maka jika maksiat itu antara kita dengan Allah, tidak ada kaitan dengan manusia, fala salah satu syurut. Kalau mau tobatnya diterima, harus memenuhi 3 syarat. Harus memenuhi 3 syarat. 1, an yugli anil maksiyah, hendaknya dia memutus daripada maksiat yang sedang dia lakukan. Jadi tidak bisa dikatakan tobat itu sah kalau orang tersebut sedang melakukan maksiatnya. Misal dia melakukan atau meminum minuman keras misal. Kemudian dalam hatinya, astagfirullah saya tobat, tapi baru ngombe. Karena syaratnya tobat, dia harus memutus, menghentikan maksiat yang dia melakukan ketika itu. Ini biasanya kan sebagian orang itu kan main-main, ngelihat perempuan di televisi sambil nyekel tasbih, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini yang dilihat maksiat, dia mengucapkan istighfar, mohon ampun. Ini permainan ini. Jika ingin tobat itu diterima, pertama harus menghentikan tobat yang sedang dia lakukan. 1, kalau memang dia sedang melakukan. Kalau dia sedang tidak melakukan, berarti selesai. Artinya syarat pertama terpenuhi. Yang pertama harus menghentikan, memutus maksiat yang dia lakukan sekarang ini. Yang kedua, wasani, yang kedua, an yandama ala fi'liha, dia harus menyesal karena melakukan dosa tadi. Dalam hatinya harus ada penyesalan,
bahwa dia telah melakukan dosa. Satu, berhenti. Yang kedua, nyesel. Bukan dibanggakan, bukan dicerita-ceritakan, bukan. Ini ditakutkan dosanya nanti double-double nanti. Dosa dia pernah maksiat, yang kedua dosa dia menceritakan atau membanggakan maksiatnya. Ya. Kayak arek nom-nom ngombe misalnya. Oh, arek-arek iki. Ndak ero lek awak-awakan iki bose piyen misalnya. Iki merek iko semari kabeh diceritakno ke orang, bangga dia. Nah, ini akhirnya dapat dosa karena dia bangga dengan maksiat yang dia pernah dia lakukan. Karena itu harus menyesal atas perbuatan maksiat yang telah dia lakukan tadi itu. Kemudian yang ketiga, an ya'zima an la ya'uda ilayya abadan. Hendaknya dia bertekad, berniat untuk tidak kembali kepada itu maksiat selama-lamanya. Berhenti, nyesel, kemudian janji ana tidak akan melakukan dosa itu lagi. Ini syarat tobat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti sik mandek sik wis. Ya. Soalnya awakku rada enak iki ya. Mandek sak wulan sik wis. Ini bukan tobat ini ya. Merencanakan maksiat di bulan berikutnya atau di tahun berikutnya. Tapi dia berjanji pada dirinya untuk tidak kembali kepada itu maksiat selama-lamanya. Dan terus jatuh dalam kemaksiatan itu lagi bagaimana? Ya kita tobat lagi. Yang penting ada niat untuk berhenti. Bukan merencanakan untuk maksiat di kemudian hari. Wa in kanat fa in fuqida ahadu tsalatsa lam tasih taubatuhu. Barang siapa manusia tobat kepada Allah tapi 3 syarat ini ada yang kurang, tidak terpenuhi, maka tobatnya tidak sah, tobatnya tidak diterima, tobatnya tidak sempurna. Ini dosa antara manusia dengan Allah, tidak ada kaitan dengan manusia yang lain. Bagaimana jika dosa ini berkaitan dengan manusia, sesama manusia? Maka syaratnya ditambah 1. Syarat 3 yang sudah disebutkan tadi itu, berhenti, nyesel, kemudian berjanji tidak melakukan lagi, ditambah 1 syarat lagi. Jika ini berkaitan sesama manusia. Apa ya tambahannya? Syarat keempat, an yabra'a min haqqi sahibiha. Hendaknya dia membebaskan dirinya daripada hak saudaranya. Dia harus terbebas daripada haknya orang. Ya. Misal contoh. Kita pernah menzalimi orang ya terhadap misal hartanya, urusan harta. Maka caranya kalau kita mau tobat, 1 berhenti, 2 nyesel, 3 berjanji tidak mengulangi, 4 ya harta tadi itu dikembalikan hartanya kepada pemiliknya. Duduk tobat-tobat nangis-nangis tapi barangnya sih di omahe. Ya ini sama saja ya, tidak memenuhi syarat. Kembalikan barangnya, hartanya. Raddahu ilaihi, dia wajib mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Kalau masih ono barangnya. Tapi lek barangnya sudah ono, yo gantiin yang sama. Ya. Dolek-dolek tak nemu, gantiin ono duit. Ya. Sudah keliling saya ke pasar ke sini, ndak nemu barang koyok ngono. Ya, kasih uang. Saya sudah berusaha begini saya tidak dapat. Tak kasih uangnya saja gantinya. Ini baru memenuhi syarat memenuhi syaratnya tobat. Tapi kadang-kadang salahnya kita kepada manusia ini tidak ada kaitan dengan harta. Karena lisan, omongan yang tidak baik.
Contoh misalnya menuduh orang, iki zina iki misalnya, padahal tidak ada saksi, sampai orangnya sakit hati. Nah, saya di depannya orang dibilang melakukan zina, tidak ridho saya misalnya. Maka kalau mau tobat dari ucapan seperti ini, dia harus meminta maaf, atau menjalani hukuman yang sesuai aturan syariat. Orang kalau menuduh saudaranya zina tanpa mendatangkan 4 saksi, maka dia harus cambuk. Dia harus menyerahkan diri, begitu ya. Ya, saya minta maaf, saya sudah ngomong begini-begini padahal tidak ada saksi. Silakan kalau mau diangkat permasalahannya kepada hakim, saya siap dihukum sesuai aturan syariat. Ini syaratnya tobat kalau berkaitan dengan hal-hal semisal ini. Atau yaitu tadi minta maaf. Saya minta maaf. Saya waktu itu begini misalnya. Kalau dimaafkan, alhamdulillah, jangan diulang lagi. Tapi kalau tidak dimaafkan, orangnya tetap mau menjalankan sesuai dengan aturan hukum, ya harus pasrah begitu. Harus pasrah. Ya salahnya dia kan, menuduh orang misalnya, atau pencemaran nama baik misalnya. Ya serahkan diri Anda. Ya, kalau memang sesuai dengan peraturan harus dipenjara misalnya, ya mlebu penjara. Tapi ya mudah-mudahan dimaafkan sama orangnya. Kemudian ini yang berikutnya, ini dosa yang sering dilakukan manusia. Apa dosanya? Dosa ghibah. Dosa ghibah. Ngerasani. Ya. Lek biyen ngrasani ku jarene wong wedok seneng rasan-rasan. Lek saiki sak wong lanange seneng rasan padha, saiki lanang wedok padha seneng rasan-rasane. Kuwi iki nglakoni ngene, sing iku nglakoni iki begini terus. Ghibah. Ini dosa. Dan kita harus tobat daripada ghibah ini. Kalau mau tobat daripada ghibah, ya syarat 3 itu tadi diawali dulu. Berhenti, nyesel, janji tidak akan ghibah lagi. Kemudian syarat tambahannya, istahallahu minha, ente harus datang ke orang yang ente rasani, kemudian ente minta halalnya dia. Ya datangi orangnya, ngerasani sopo, ngerasani bapak fulan misalnya, datang ke rumahnya, assalamualaikum, saya mau minta maaf misalnya, ya kemarin saya ngerasani panjenengan tak bilang begini cerita no. Minta halalnya ya misalnya. Tapi kalau ketika kita menceritakan ucapannya itu menyebabkan sesuatu yang lebih besar, ya jadi cerita no begitu. Yang penting minta halal begitu. Ngomong apa kon? Ya wis pokoknya ndak enak begitu ya. Minta halalnya. Lu ngomong apa dulu? Wah, ini repot ya. Kadang-kadang kalau diceritakan masalahnya tambah gede. Kadang-kadang menceritakan tidak ada masalah, yang penting jujur, ya ada ceritakan. Kalau enggak ya jangan, enggak usah. Akhirnya ribut sak kampung misalnya. Nah. Wa mahallu ta'yinil ikhbar wal istihlal in balaghul ightiyab wa illa kafal istighfar. Kecuali kalau kita tidak memungkinkan nyampe ke rumahnya orang yang kita ghibahi. Ya, sing dighibah wong di Jepang. Kerjane di luar negeri misalnya. Ya opo yo halale? Tak telepon ndak iso ini misalnya. Maka perbanyak istighfar. Kalau tidak memungkinkan mengabarkan tadi minta halalnya. Baik. Kita lanjutkan ya. Wa yajibu an yatuba min jami'iz dzunub, dan wajib bagi kita untuk bertobat dari dosa-dosa semuanya. Manusia ini kan tidak luput daripada kesalahan, daripada maksiat, daripada dosa. Setiap orang punya masalahnya masing-masing.
Sing iki seneng ini misalnya ya, yang ini seneng itu, yang ini merasa dia paling baik, ya nyombongkan diri. Sing iki suudzon tok ambek wong, delok wong bajingan iki. Misalnya, kok delok iki maling. Oh iki semua orang disuudzoni semua. Setiap orang punya dosanya masing-masing. Maka semua dosa yang pernah kita lakukan ini, penyakit-penyakit ini wajib kita tobati. Kalau kita hanya tobat dari sebagian, maka yang sisanya belum kita tobati berarti. Astagfirullah, ya janji, anak tidak mau suudzon lagi sama orang begini. Wis, berarti khusus dosa suudzon kita sudah tobat. Yang sisanya, penyakit-penyakit sisanya berarti kita masih butuh tobat lagi. Gitu. Ya, tobati semuanya. Wa bagi alaihil baqi wa qad tadhaharat dalailul kitab was sunnah wa ijma'ul ummah ala wujubi taubat. Dari mana sih para ulama ini mengatakan tobat dari dosa-dosa itu wajib? Beliau Al-Imam Nawawi mengatakan ini semua diambil daripada Al-Qur'an dan hadis, juga kesepakatan ulama begitu ya, bahwa tobat itu hukumnya wajib. Di antaranya firman Allah Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Allah berfirman dalam surat An-Nur, wa tubu ilallah, dan tobatlah kalian semua, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jami'an, semuanya, ayyuhal mu'minun, orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang selamat begitu ya, yang menang, yang sukses. Kalau kita melihat ayat ini, siapa yang disuruh tobat ini? Yang disuruh tobat siapa? Ayyuhal berarti orang beriman itu masih jatuh dalam dosa. Menunjukkan bahwa orang beriman itu masih kadang-kadang jatuh dalam dosa. Ya oleh Nabi, Rasul itu ndak jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini bukan Nabi, ya, bukan Rasul, tidak ada penjagaan khusus bagi kita. Yang bisa menjauhkan kita dari dosa adalah bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pribadi lemah, setiap saat menjauhkan diri dari dosa itu lemah. Karena itu jangan pernah berputus asa daripada ampunan Allah, dari rahmat Allah, karena pintu tobat Allah itu selalu dibuka lebar-lebar. Begitu jatuh dalam satu dosa maksiat, langsung kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kita akan menjadi orang-orang yang muflih, orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Dalam surat Hud, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Allah memerintahkan istaghfiru, mohonlah ampunan dari Tuhan kalian, ya, mohonlah ampunan daripada Tuhan kalian Allah dari apa? Dosa-dosa, maksiat-maksiat. Tsumma tubu ilaih, kemudian tobatlah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang terakhir yaitu di surat At-Tahrim, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kembali, yang dipanggil orang-orang yang orang-orang yang beriman. Orang beriman itu kalau jatuh dalam kemaksiatan, dia kembali kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, tobatlah kalian kepada Allah. Taubatan nasuha, dengan tobat yang nasuh. Taubatan nasuh itu ulama-ulama
mengartikannya macam-macam. Ada yang mengatakan tobat nasuha itu, taubatan nasuha itu tobat yang setelahnya kita tidak kembali kepada dosa itu lagi, tidak jatuh lagi di dosa yang sama. Seperti tidak kembalinya air susu ke tempat asalnya. Kalau sudah keluar air susu, tidak mungkin bisa balik lagi. Itu tobat itu seperti itu. Kalau dia sudah keluar daripada dosa, maka tidak akan kembali lagi. Itu namanya taubatan nasuha. Bagian yang lain menyatakan, Imam Hasan Al-Basri mengatakan taubatan nasuha itu adalah tobat yang dipenuhi dengan rasa penyesalan dan tidak kembali melakukan dosa. Sebagian yang lain, ulama yang lain mengatakan taubatan nasuhan itu beristighfar dengan lisannya mengucapkan astagfirullah, hatinya menyesal, badannya menahan diri tidak melakukan dosa lagi. 3 berarti ya. Lisannya istighfar, hatinya nyesel, anggota badannya menahan diri supaya tidak maksiat lah. Ini taubatan nasuha. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah, fil yaumi, dalam satu hari, akthar min sab'ina marrah, 70 kali lebih. Demi Allah, dalam satu hari aku memohon kepada Allah ampunan dan bertobat kepada Allah 70 kali lebih. Siapa yang mengatakan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka dengan sumpah, wallahi, demi Allah. Padahal Nabi itu adalah manusia yang paling jujur omongannya, tapi beliau membuka dengan sumpah itu menunjukkan ini perkara yang penting, perkara penting. Kemudian beliau mengabarkan bahwa beliau itu memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah dalam satu hari tok, ini satu hari, pagi malam tok, itu lebih 70 kali. Padahal Nabi SAW adalah manusia yang maksum, mendapatkan penjagaan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melakukan dosa. Kenapa Nabi melakukan ini? Tasyri'an wa ta'liman li ummati, untuk ngajari kita umatnya ini, ya, ngajari jangan lupa memohon ampun daripada kesalahan-kesalahan, jangan lupa tiap harinya itu tobat daripada dosa, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Nabi beristighfar, tobat kepada Allah setiap hari itu dalam rangka mengharap fadlillah, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata-kata sab'ina marrah dalam hadis ini, 70 kali itu bukan untuk menentukan bilangan, bukan, tapi ini kata para ulama menunjukkan banyaknya istighfarnya Rasulullah, banyaknya tobatnya beliau kepada Allah, bukan 70-nya, tapi
banyak dalam satu hari itu banyak beristighfar, banyak tobat. Seperti kita kalau nilpun orang tidak diangkat-angkat ya, oh tak telepon ping 1000 tidak diangkat, bukan 1000 itu betul-betul 1000, bukan, tapi karena seringnya nilpun tidak diangkat sampai bahasanya itu 1000 tadi itu ya, tak telepon 1000 kali tidak diangkat, padahal dihitung ya tidak sampai 30. Ya Nabi ngomong 70 kali itu bukan 70, tapi saking banyaknya beristighfar dalam satu hari satu malam, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, membahasakan itu 70 kali begitu. Nah, yang lebih berhak memohon ampun ini ya kita-kita ini, yang seharusnya bertobat kepada Allah setiap saat itu kita ini manusia yang banyak kesalahan, banyak dosa. Tapi begitulah Nabi SAW, walaupun beliau dijaga oleh Allah, tapi tetap beristighfar, tetap tobat kembali kepada Allah, berharap mendapatkan pemberian-pemberian, anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beruntung orang-orang yang ketika nanti dibangkitkan oleh Allah, mendapatkan buku catatan amalnya, dibuka ternyata di dalam buku tadi itu banyak istighfar yang diucapkan selama hidup. Kata Nabi, beruntung orang ketika buka buku catatan dilihat di situ ada istighfar yang banyak. Nah, kesempatan mumpung masih hidup, hari ini kita mengantar jenazah, nggak tahu kapan kita diantar sama orang-orang ya, karena itu perbanyak daripada kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita, mudah-mudahan diberikan lisan yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah bisa kembali tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dijaga di akhir umur kita daripada pelanggaran, dosa-dosa dan maksiat. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.